warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Melina Mertopauli Sinaga dengan NIM akhir 14. Saya Siti Nur Anisatul Hariro dengan NIM akhir 06. Saya Ira Junianti dengan NIM akhir 08. Saya Stefi Deva Saragita dengan NIM akhir 012. Saya Syalzai Sainin dengan NIM akhir 017. Saya Fitri Kairunisa dengan NIM akhir 25. Di sini kami akan mempersembahkan video edukasi tentang pencegahan penyakit demam berdarah. Selamat menyaksikan! Demam berdarah atau dengue fever adalah penyakit yang dapat ditularkan oleh nyamuk jenis Aedes aegypti. Latar belakang kami mengambil penyakit demam berdarah adalah karena di bulan-bulan terakhir ini kita sering mengalami musim penghujan. Jadi perkembangan dan pertumbuhan nyamuk akan semakin berkembang dengan pesat. Tujuan dari video edukasi kami ini, yang pertama untuk mengetahui apa itu DBD, yang kedua untuk mengetahui apa penyebab dari penyakit DBD, dan yang terakhir untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan kita untuk mencegah penyakit DBD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang umum terjadi di daerah beriklim tropis. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit pada sendi, otot, dan tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Suatu hari, suasana di perkotaan mendadak mendung dan terjadilah hujan. Dalam kondisi tersebut, masih banyak masyarakat yang membuang sampah atau limbah mereka ke sungai. Akhirnya, sampah-sampah tersebut menumpuk dan menjadi habitat atau sarang nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti. Banyak nyamuk yang mulai bertelur pada tumpukan sampah dan genangan air yang diakibatkan oleh hujan. Nyamuk-nyamuk yang telah berkembang biak mulai menyerang dengan menyebarkan virus dengue hemorrhagic fever atau DHF pada manusia, terutama ketika malam hari. Virus itulah yang menyebabkan terjadinya DBD. Sejarah penyebaran demam berdarah di Indonesia juga menjadi catatan yang paling panjang. Melalui beberapa jumlah kasus signifikan yang meningkat di Indonesia. Wabah ini pertama kali muncul di dunia pada tahun 1780-an, yakni tepatnya di Afrika, Amerika Utara, dan Asia. Pada awal kemunculannya, wabah penyakit ini dinamakan dengan dengue fever. Seiring bergulirnya waktu pada tahun 1950-an, penyakit demam berdarah mulai muncul dan menjadi wabah terbesar di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya yaitu ada Filipina, dan karena faktor geografis, wabah ini menyebar salah satunya yaitu di negara Indonesia. Kasus pertama DBD di Indonesia terjadi pada tahun 1968 di Jakarta dan di Surabaya. Yang mana kasus pertama ini terjangkit pada 56 orang dan 16 diantaranya meninggal dunia. Saat ini, tahun 2022 berdasarkan catatan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, saat ini sudah 87.000 orang yang terjangkit DBD dan diantaranya 816 orang telah meninggal dunia. Banyak sekali bukan?
Salah satu dampak yang perlu diwaspadai dari demam berdarah adalah dehidrasi. Hal ini biasa terjadi akibat demam tinggi, muntah, nafsu makan menurun, dan terjadinya kebocoran plasma. Umumnya, jika terinfeksi oleh virus dengue, tubuh kita akan mengalami kebocoran plasma. Adapun cara untuk mencegah demam berdarah yaitu dengan 3M. Yang pertama, menguras tempat-tempat penampungan air. Yang kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mengubur sampah yang dapat dimanfaatkan kembali. Sore Bu. Sore. Kenapa Dek? Mau Bu boleh minta waktunya untuk ditanya-tanya sedikit ya Bu? Boleh. Dari mana ini? Oh saya dari Universitas Airlangga. Oh, ya. Duduk di mana ya ini ya? Di sana aja ya. Udah, kita santai di sini aja ya. Mau tanya apa, Dek? Jadi gini Bu, Ibu tahu nggak apa penyebab dari demam berdarah? Demam berdarah itu kayaknya nyamuk Aedes aegypti ya? Iya. Terus? Lalu apakah Ibu tahu seberapa bahaya demam berdarah itu? Kan penyakit yang berbahaya loh, kalau terlambat pertolongannya bisa mematikan itu. Terus kenapa Dek? Terus Ibu bagaimana cara Ibu mengatasi demam berdarah? Demam berdarah itu gini, demam berdarah itu kan senang sekali dengan kotoran-kotoran. Makanya kita sebagai masyarakat ya harus sering bersih-bersih. Kalau ada air yang apa itu namanya, yang banyak itu ditumpahkan biar telurnya itu nggak masuk, nggak berbuah. Jadi kita harus bersih-bersih. Itu yang Ibu tahu, itu tok sih. Terus ada apa Dek? Ada lagi? Jadi gini Bu, kenapa kami tanya-tanya tentang DBD itu? Karena kami sebagai mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan berharap untuk kesadaran masyarakat bahwasanya demam berdarah itu berbahaya. Untuk itu kami sebagai mahasiswa menghimbau masyarakat agar masyarakat berwaspada dan bergerak cepat untuk mengatasi dan melakukan gerakan 3M. Oh iya. Bagus itu, bagus itu Dek. Soalnya ya ada yang ini kurang bersih, kayak Ibu ini juga ya kurang bersih juga sih. Baik Bu, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sama-sama. Sekian persembahan video edukasi tentang penyakit